Salam saudara-saudara, kita berjumpa dalam saatnya menabur dan bacaan kita adalah Yesaya pasal 61 ayat 1-11 dengan tema mewartakan tahun rahmat Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang telah mengutus kami untuk hidup dalam rahmat-Mu dan mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi kehidupan ini. Tuntun kami ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami mengerti dan menolong kami untuk terus aktif menjalani tahun rahmat Tuhan bagi kehidupan kami dan kehidupan semua orang. Amin. Yesaya 61 ayat 1-11 mewartakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca kitab Yesaya pasal 61 ini, kita mesti punya gambaran dulu tentang bagaimana konsep kitab Yesaya secara utuh. Para ahli PL biasanya membagi kitab Yesaya ini menjadi 3 bagian. Pasal 1-39 disebut Proto Yesaya, fokusnya pada ibadah dan keadilan sosial. Pasal 40-55 disebut Deutero Yesaya, itu banyak menyoroti masa-masa pahit, masa-masa pembuangan. Dan pasal 56-66 disebut Trito Yesaya, bagaimana kelangsungan kehidupan umat Israel sekembali dari pembuangan. Nah, karena itu ketika kita membaca pasal 61, itu berarti yang ada dalam konsep kita adalah ini tentang apa yang harus umat lakukan ketika mereka kembali dari pembuangan. Dalam Yesaya pasal 61 kita menemukan semacam pesan agar umat yang kembali harus benar-benar percaya bahwa masa penghukuman mereka telah berakhir. Mereka tidak boleh lagi takut akan masa depan mereka ataupun tentang bagaimana penindasan maupun perbudakan. Jadi mereka tidak usah lagi menghabiskan energi untuk percakapan seputar ketakutan terhadap penghukuman baru, sebab jaminan itu datang dari Tuhan. Dalam pasal 1 berita tentang tahun rahmat Tuhan itu disampaikan oleh seorang nabi anonim yang tampil menyebut bahwa roh Tuhan ada padanya dan mengurapinya dan meminta umat agar mereka fokus bukan hanya pada pembangunan kembali kota Yerusalem, tetapi lebih utama itu adalah bagaimana kehidupan mereka, bagaimana tatanan kehidupan masyarakat yang telah pulang dari pembuangan ini. Sama seperti kemuliaan Sion yang dipulihkan akan melampaui keadaan sebelumnya. Sambil membangun kota, masyarakat Exodus baru ini akan belajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Gagasan besarnya adalah tentang panggilan bagi semua orang untuk melaksanakan tugas keimamatan. Jadi semua bergerak sebagai pelayan Allah. Nah, dari sinilah terbuka bagi kita untuk mengerti akan gagasan tahun Yobel, tahun pembebasan itu. Yobel adalah semacam institusi imamat yang khas, di mana dimulai dari hari ke-10 bulan ke-7 Imamat 25 ayat 9, ketika seorang imam, mungkin seorang imam besar, membunyikan trompet, maka itu tanda kegenapan tahun ke-50, tahun yang penuh dengan pembebasan orang-orang dari hutang mereka, pembebasan semua budak dan pengembalian aset-aset kepada yang memilikinya. Imamat 25 ayat 1-13. Secara matematis tahun Yobel berangkat dari gagasan sederhana 7 hari Sabat, karena hari Sabat itu kita tahu ada hari istirahat dan ada ibadah. Jadi 7 hari Sabat, 7 minggu dan ibadah 7 minggu. Sehingga 7 kali 7 itu 49, kegenapannya dihitung menjadi 50 tahun, tahun pembebasan. Pertanyaan kita sekarang adalah
mengapa Israel kembali dengan gagasan tahun Yobel? Ada konsekuensi dari tahun Yobel adalah ketika mereka pulang, mereka tidak boleh beraktivitas apa-apa, terutama aktivitas misalnya pertanian atau peternakan. Mereka justru harus beristirahat dan di tahun depan baru mereka bekerja. Ternyata makna tahun Yobel yang kita tangkap dari teks ini adalah Israel dalam masa pembebasan ini, mereka tidak lagi mengidolakan yang lain, baik kerja, usaha mereka, melainkan mereka mulai menanamkan apa yang penting, memulai segala sesuatu dengan ibadah kepada Tuhan. Karena itu para sarjana perjanjian lama menyebut masa pembuangan dengan gagasan tahun Yobel ini adalah masa eksodus baru, mengingat hubungan yang kuat saat pembebasan Israel dari Babel itu tidak berbeda jauh dari pembebasan Israel di Mesir. Keluaran pasal 5 ayat 1 itu saudara baca, justru Tuhan mau Israel dibebaskan itu untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Dan konsep ini juga memiliki kemiripan dengan Yesaya pasal 61, mereka dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Prinsipnya adalah Tuhan menghendaki umatnya agar mereka dapat beribadah, menyembah kepada Tuhan. Konsekuensi dari tahun Yobel ini adalah Israel belajar mempolakan hidupnya dan menjalankan kehidupan yang adil. Dengan gagasan hidup baru ini, Tuhan ingin umatnya memiliki daya tahan seperti disebutkan dalam ayat 3. Orang akan menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Saudara, terbantin adalah pohon dengan akar yang kuat, daunnya selalu hijau setiap musim. Kita dapat melihatnya pada bagian Alkitab yang lain, misalnya Yeremia 17 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang kepercayaannya adalah Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran, yang tidak takut datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kemarau, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pula pemazmur menyebut orang-orang yang bersuka di dalam Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dalam segala hal yang dilakukannya ia akan berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 3. Maknanya adalah Israel akan memiliki kebenaran yang kokoh, mampu bertahan dalam ujian waktu, musim, dalam kesulitan, dan mungkin juga dengan wabah penyakit. Iman mereka akan seperti pohon terbantin yang kuat dan selalu hijau daunnya. Jadi selalu siap kuat kokoh di setiap musim kehidupan ini. Rupanya kita belajar bahwa kehidupan manusia bukan hanya soal beroleh kesempatan kebebasan. Sebab kebebasan juga bisa menjadi satu kebablasan. Kita masih ingat kan saat bangsa kita menggulingkan kekuasaan mantan Presiden Soeharto dengan konsep Orde Baru. Era baru muncul dan kita menyebutnya sebagai reformasi. Namun apakah agenda reformasi sudah berjalan dengan baik? Kita tahu bahwa pada masa-masa awal reformasi banyak harapan dan cita-cita ideal disebutkan. Namun kita juga ingat bahwa agenda itu belum terrealisasi secara baik. Mengapa? Karena bukan hidup pola masyarakat yang didahulukan, namun karena ambisi politik dan kekuasaanlah yang diutamakan. Ini yang membuat arah kebijakan kita berubah di bawah kendali Bapak Presiden Jokowi. Mulailah kita berbenah diri untuk berbagai hal yang harus ditata dengan baik. Dengan kebebasan yang dipunyai Israel, Allah ingin membentuk suatu komunitas baru di mana semua aktivitas mereka harus didasari pada semangat Yobel. Model gerakan Yobel ini bisa kita temukan dalam beberapa pengandaian yang disebutkan dalam teks. Pertama itu ada suara dalam suara tentang gerakan Yobel. Kesannya disampaikan oleh seorang nabi anonim. Namun suara itu sesungguhnya menempatkan semua orang yang telah kembali dari pembuangan sebagai pendengar dan sekaligus menjadi pelaku kabar baik. Semua orang terpanggil untuk membangun komunitas iman yang sehat, yaitu memperhatikan orang-orang yang sengsara, menguatkan orang-orang yang remuk hati,
pembebasan kepada orang yang terpenjara. Semua orang terpanggil untuk menghibur mereka yang berduka. Kedua, dengan gerakan bersama, maka Tuhan menjanjikan bagian-bagian berkat yang mengagumkan. Kota yang telah hancur akan dibangun kembali dengan kemegahan. Bangsa-bangsa akan memberi pujian kepada Israel karena mereka menjalankan tugas keimamatan sebagai pelayan Allah. Damai sejahtera akan dipenuhi di mana mereka tinggal. Bangsa-bangsa asing akan datang menyerahkan diri sebagai hamba dan keturunan mereka akan diberkati. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah gagasan tahun Yobel benar-benar dijalankan? Kita tahu bahwa persoalan terbesar dari sebuah gagasan adalah ia hanya dijalankan dengan durasi waktu tertentu. Yobel kemudian menjadi semacam sebuah tradisi ritual 50 tahun. Usai itu, kehidupan lama kembali dilanjutkan. Pemerasan ketidakadilan, penumpukan kekayaan, jual beli budak, penguasaan tanah kembali dipraktekkan. Nah, visi Yesaya 61 kalau kita lihat sebenarnya untuk komunitas abad ke-8 akan menjadi visi harapan masa depan dan pemulihan bagi umat Allah yang tidak diwujudkan dalam generasi mereka. Maksud saya adalah visi ini menjadi gagal karena fokus umat sudah beralih pada hal yang lain. Bisa saja para ahli PL mungkin memperdebatkan pemenuhan sebagai pemenuhan sebagian. Jadi tidak full sih, tapi ini bisa saja dianggap sebagai pemenuhan sebagian pada masa pemerintahan Hizkia. Namun praktek kehidupan umat Israel setelah itu menunjukkan bagi kita bahwa gagasan Yesaya 61 tentang model komunitas Yobel tidak mampu diterapkan sepenuhnya. Dengan demikian Israel menjadi umat yang sangat ritualistik. Kebaikan dan ketaatan ditemukan hanya dalam perayaan-perayaan. Seluruh aktivitas sosial, ekonomi, hukum, dan politik tidak berbeda jauh dengan aktivitas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Karena itu umat Tuhan telah kembali dari pembuangan Yerusalem, bait suci dibangun kembali, dan tembok sekeliling Yerusalem dipulihkan. Tidak diragukan lagi bahwa tawanan-tawanan dibebaskan. Yesaya 61 ayat 1, kegembiraan memenuhi hati umat Tuhan. Yesaya 61 ayat 3. Dan orang-orang dipulihkan. Yesaya 61 ayat 4. Namun pemenuhan lengkap dari Yesaya 61 tidak pernah terwujud selama periode pasca pembuangan. Bangsa-bangsa tidak pernah melayani atau berkontribusi kepada umat Allah seperti yang dibayangkan dalam Yesaya pasal 61 ayat 4 dan 5. Dari peringatan para nabi pasca pembuangan, jelaslah bahwa kebenaran dan pelayanan imamat dari Yesaya 61 ayat 3 dan ayat 6 tidak pernah terwujud bagi komunitas pasca pembuangan. Akhirnya, kegagalan akan komunitas Yobel menjadikan teks Yesaya ini menempatkan teks ini untuk terbuka dilihat, dimengerti, dan mereka menyebutnya bahwa ada harapan eskatologis bagi Israel. 700 tahun kemudian Gemah tahun Yobel diserukan kembali oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca misalnya dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30, di sebuah ibadah di sinagoge Nazaret, Tuhan membaca gulungan kitab Yesaya 61 dan kemudian menutup gulungan itu dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dalam ayat 26 mereka sangat marah kepada Yesus dan berupaya melemparnya ke tebing. Mengapa? Begini saudara, perkataan Tuhan Yesus ini semacam sebuah memori luka kegagalan Israel menjalankan visi tahun Yobel. Sampai saat Yesus pun pengagungan terhadap kekayaan dan upaya mengorbankan orang lain masih terus terjadi. Praktek ketidakadilan dan pemerasan bahkan masih sampai berlanjut terus dalam kehidupan umat. Praktek ketidakadilan dan pemerasan bahkan juga sampai pada ritual-ritual ibadah di Yerusalem misalnya. Kita baca bagaimana ketika Yesus marah karena ada bisnis di situ, pertukaran uang untuk persembahan. Kedua, kabar baik yang diberitakan oleh Nabi anonim dalam Yesaya 61 tidak mungkin digenapi bagi orang Israel, tidak mungkin digenapi bagi tokoh tertentu, apalagi Yesus, sebab mereka tahu kehidupan Yesus, dia hanyalah anak Yusuf di tukang kayu.
Dengan kata lain, Yesus memproklamasikan dirinya sebagai satu pribadi yang akan menjalankan tahun Yobel dalam kondisi Israel sedang dalam masa imperium, dijajah oleh Romawi. Sekarang yang dibutuhkan adalah pembebasan, bukan sekedar tahun Yobel yang arahnya pada pembebasan ekonomi. Kita sekarang menemukan satu kondisi yang berbeda arah. Visi Yesaya 61 tentang gerakan kehidupan tahun Yobel diberitakan saat umat Israel pulang dari pembuangan. Memulai sesuatu kehidupan baru, seharusnya gerakan cinta dan keadilan bisa diwujudkan. Faktanya harapan tahun Yobel hanya menjadi sebuah pemenuhan ritual ibadah. Sementara dalam kitab Injil Lukas, gerakan tahun Yobel justru terjadi ketika umat Israel sedang berada dalam penindasan Romawi. Nah, adakah sesuatu yang salah? Rupanya umat Israel memandang tahun Yobel hanya soal ekonomi. Tuhan Yesus melihat gerakan Yobel sebagai upaya pemberdayaan Roh Kudus. Mulai dari ibadah dengan hati yang tulus, pergaulan hidup yang menanggalkan sekat-sekat, kemauan melucuti kekuasaan, dan kemudian turun dari takhta kebesaran untuk melayani. Tidak terjebak pada pola imperium Romawi, sebab mereka merampas dan mengambil kekayaan Israel. Sekarang Israel dengan gerakan tahun Yobelnya justru harus memakai kesempatan itu untuk membalaskan penjajahan itu, di mana pola hidup masyarakat yang penuh cinta dan mau berbagi harusnya menjadi cerminan bagi konsep Roma yang salah tentang bagaimana mereka menata diri dan kehidupan mereka. Itu berarti teks Yesaya 61 mengajak kita semua untuk menemukan hakikat jati diri sebagai umat Allah. Bahwa pembebasan yang Tuhan anugerahkan kepada kita harusnya menciptakan semangat dan model kehidupan cinta kasih yang penuh keadilan. Orang-orang percaya mesti berdiri di barisan depan untuk melihat kenyataan-kenyataan sosial orang lain yang menderita. Orang yang dibebaskan pertama-tama harus membebaskan dirinya dari sikap keegoisan untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam perjumpaan dengan orang lain. Jalan pemulihan Allah yang ditunjukkan dengan pembebasan dari Babel hendaknya menjadi sesuatu jalan pertobatan agar orang percaya bercermin diri. Mereka telah mengalami bagaimana sakitnya hidup di bawah tekanan penindasan, dan sekarang mereka tak boleh menjadi penindas bagi sesama kaumnya. Kegagalan visi Yesaya 61 tentang tahun Yobel diakibatkan oleh perlombaan pemenuhan kebutuhan dan pengabaian terhadap kehidupan orang lain. Masing-masing orang sementara berjuang untuk kenikmatan hidupnya. Dalam kondisi demikian, terang Allah kembali menjadi redup. Sorak-sorak nyanyian, sorak nyanyian sukacita dalam Yesaya 61 ayat 10-11 menunjukkan bahwa telah terjadi semacam analogi perselingkuhan relasi. Israel kembali memilih jalan lama dan era kegelapan menjadi pengulangan cerita. Tampilnya Tuhan Yesus dengan gagasan tahun Yobel memaknai panggilan Allah agar kita kembali menjalankan visi tahun Yobel. Dan ternyata Tuhan Yesus mencerminkan figur manusia yang mau memberdayakan Roh Kudus di dalam dirinya. Komitmen untuk tunduk kepada visi Allah adalah yang paling utama di antara berbagai dan banyaknya pilihan hidup. Sikap tunduk kepada Allah bukan lagi sebuah tawaran, itu adalah kewajiban. Sayangnya orang percaya banyak yang gagal. Anak-anak Tuhan yang menanggung kekuasaan pun justru memanfaatkan kekuasaan itu untuk hal-hal dan kepentingan diri sendiri. Bangsa-bangsa berlomba untuk menjadi bangsa dengan pertumbuhan ekonomi terbaik. Para pemilik modal terus berupaya memperkaya diri dan melipat gandakan kekayaan. Proklamasi Tuhan Yesus benar-benar dijalankan. Ia hadir untuk menyembuhkan, menghibur, menyuarakan suara kaum-kaum lemah, dan berani mengkritik sistem agama dan politik yang menindas sebagai lawan dari gagasan tahun Yobel. Disinilah kita menemukan epifania sejati dalam diri Yesus. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya, cahaya kebenaran dan keadilan Allah tidak pernah redup dalam diri Yesus. Visi tahun Yobel menjadikannya sebagai pribadi yang terus memancarkan kemuliaan Allah. Kita mendoakan banyak orang agar mereka yang masih mau terus bersuara, mereka yang mau bersuara atas nama kebenaran dan keadilan,
Kita memberi dukungan bagi mereka yang berjuang bagi pembebasan manusia dan sistem yang menindas. Gereja-gereja harus mewartakan tahun Yobel yang digenapi dalam diri Yesus. Sebab gereja memilih jalan damai sejahtera. Orang-orang percaya harus memulai jalan pemulihan yang Allah sediakan. Bukan hanya dengan mewartakan, namun juga melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan orang percaya, kehidupan mereka menjadi kesaksian Epifania. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu kami mempersiapkan khotbah ini. Pelihara kami agar apa yang telah kami dengar memperkaya kami dalam kajian yang baik untuk kepentingan pertumbuhan jemaat. Amin.